Hey guys, nih buat kalian yang sering nonton channel ini pasti ngerti kalau channel ini ngomonginnya ya teknologi lah ya ini semua. Tapi buat kalian yang baru di channel ini, gue mau kasih tahu juga bahwa hidup gue ya nggak melulu tentang teknologi, tapi memang besar bagian dari kehidupan gue berhubungan dengan teknologi. Mau itu dari pekerjaan gue, baik yang tech reviewer atau yang satu lagi yaitu yang mau gue bahas hari ini, bisnis gue. Nah, video ini semoga berguna buat kalian karena kita akan ngobrolin tentang funding atau permodalan. Ya, ada hubungannya dengan bisnis gue. Kita bahas beberapa jenis permodalan di luar sana sambil cerita tentang bisnis gue dan termasuk yang mana sih bisnis gue dalam funding ini. Yuk, ngobrol santai tentang bisnis. Gue mau bahas funding, kita mulai dari yang paling atas. Yang pertama, IPO atau Initial Public Offering. Biasanya itu adalah puncak yang paling atas. Kenapa? Karena kebanyakan startup atau perusahaan adalah goal akhirnya dalam tanda kutip itu adalah IPO. Dia menjadikan perusahaannya terdaftar di bursa dengan harapan mendapatkan modal dari yang namanya public atau umum. Jadi siapapun yang sudah memiliki rekening investasi boleh beli sahamnya, boleh menjadi bagian dari perusahaan itu, minimal satu lot saham tergantung harganya berapa. Nah, maksud gue tanda kutip tadi sebenarnya juga bukan berarti semua perusahaan harus IPO, karena banyak perusahaan yang dari kecil sampai besar tetap mau jadi perusahaan limited atau private. Contoh perusahaan yang belum besar tapi mau tertutup sampai sekarang banyak. Gue kasih contoh dari bidang gue aja ya, karena gue ada di bidang logistik. Misalnya kita ngomongin logistik besar seperti Kuehne+Nagel, DHL, DSV, DB Schenker, C.H. Robinson, banyak lagi deh pokoknya listnya yang memang tetap private. Nah, contoh perusahaan kecil yang tetap mau private ya perusahaan gue, namanya Swift Carbonize. Yang kedua, di bawahnya IPO tadi ada yang tambahannya mungkin yang namanya bridge loan atau mezzanine funding. Ini biasanya terjadi sesaat sebelum IPO kalau dibutuhkan tentunya. Untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan untuk IPO tersebut. Jadi IPO ada target asset value-nya, tapi kalau kurang akan ditambahkan oleh ini. Gampangnya, ya kalau kurang dikit, bridge loan dulu lah. Dikit di sini yang dimaksud sebenarnya bukan dikit-dikit yang kebanyakan orang pikir-pikir, tapi sebenarnya secara persentase dari total value bisnisnya. Dikit bukan berarti cuma 100-200 juta rupiah, tapi untuk itu level bisnisnya udah value-nya biasanya di atas 100 juta dolar, dan biasanya bisnisnya memang sudah mature. Yang ketiga, series A, B, C, and probably D or E. Nah lo, kayak main ABC 5 dasar ya, pakai alfabet kayak gitu. Sebenarnya ada perbedaan detailnya tahapan-tahapan bisnis yang cocok disebut raise fund masuk ke huruf apa. Tapi biar gampangnya, ini yang sekarang disebut seri alfabet ini udah gede sih value bisnisnya. Nggak ada angka persisnya, tapi menurut beberapa website seperti Funds.com, Valerie, Series A bisa dimulai dari 2 juta dolar dengan value bisnis dimulai sekitar 10 juta dolar. Nah, kalau kita naik ke seri B, C, D, dan sekarang mungkin ada E, bisa sampai di ratusan juta dolar. Seri D dan E ini sebenarnya jarang. Kebanyakan startup berhenti di C, lalu bisa aja dia langsung lompat ke IPO atau bangkrut. Tutup, udahan. Perusahaan gue, nope, sampai seri A aja enggak. Ngomongnya gede banget sih nih value-value company-nya. Gimana kalau kita-kita yang baru mulai dong? Nah, kita lanjut nih ya. Ini buat kalian-kalian yang baru mulai bisnis. Seed and pre-seed funding. Seed sesuai dengan artinya sendiri, yaitu benih dalam bentuk uang tentunya yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk tumbuh. Tumbuh di sini artinya menuju ke funding berikutnya, funding sebenarnya, yaitu yang tadi alphabet series. Biasanya dana di sini datangnya dari angel investor, VC atau incubator. Sebenarnya nggak jauh beda dari pre-seed, tapi pre-seed sendiri lebih bawah lagi dengan biasanya bahkan bootstrapping dari foundernya atau alias tuh kayak duit foundernya sendiri salah satunya. Bahkan contohnya dengan kerja nggak dibayar. Nah, perusahaan gue pernah ada di posisi ini, bermodalkan funding dari duit sendiri dan partner. Perusahaan dibangun tahun 2008, tetap menggaji diri sendiri, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Dulu semua perhitungan banget. Cost structure terbesar di waktu itu adalah gaji dan sewa kantor. Di awal kami butuh komputer yang ala kadarnya. Dalam artian, as long as we get the job done. Kerjaan kami sebetulnya nggak ada tuh hubungan dengan social media, editing video, atau ya yang kayak sekarang lah. Kerjaannya tuh dulu tuh cuma seputar office, browsing, chatting, email, that's it. Ya rakit lah kita. Komputernya kita rakit. Secara cost ya bagus, karena setiap juta yang kita berhasil simpan dikalikan dengan jumlah pegawai yang waktu itu kita mulai bertujuh kalau nggak salah. Misal nih ya, harga komputer rakitan per karyawan 5 juta. Kita punya 7 karyawan kalau nggak salah waktu itu, ya dikalikan 35 juta.
Begitu kita nambah karyawan lagi, harus sudah dalam budget yang sama karena memang kebutuhannya pun sama. Dan ini bisnis yang memang banyak hal yang kita perlu tidak perhitungkan untuk mendapatkannya. Misalnya ya, maksudnya dalam suatu komputer, desainnya, brandnya, yang juga artinya kita suka dulu tuh melupakan warranty-nya. Kita nggak peduli brand, nggak perlu desainnya kayak apa, nggak ada yang ngeliat kan. Nah, untuk kalian sekarang yang memulai bisnis seperti gue 14 tahun lalu, tapi lo ngelakuinnya sekarang, gue mau nyaranin justru sedikit berbeda. Tetap harus memperhitungkan setiap rupiahnya, tapi gue mau rekomendasikan ini, gue jelaskan kenapa. Ini adalah Lenovo K14 Gen 1i. Dengan spesifikasi mulai dari Intel i3 Generation 11, RAM hingga 32GB, SSD atau HDD hingga 1TB, graphics Intel UHD, 4 USB port, HDMI buat presentasi juga ada, dan koneksi Wi-Fi 6. Dengan harga mulai dari 6 juta, tapi lo udah dapet desain yang representatif karena zaman sekarang mobile banget. Dan ini laptop, lo bawa mobile, lo ketemu klien, lo meeting, lo presentasi, it shows something, it's representative, oke? Dan warranty-nya lengkap. Karena di luar garansi standarnya, K14 ini masih bisa di-upgrade ke layanan Premier Support di mana selama 24 jam, 7 hari seminggu, akan ada teknisi Lenovo yang standby dan bisa dihubungi kapanpun untuk semua keperluan dan pertanyaan sekitar teknis laptop ini. Ditambah, ada opsi layanan Accidental Damage Protection di mana Lenovo akan kasih perlindungan lebih untuk biaya kerusakan tak terduga. Jadi kalau ada kerusakan produk yang tidak disengaja, misal ketumpahan air, bawa kopi kayak gini, tumpah. Ya gitu. Laptop jatuh atau layar pecah bisa di-cover secara penuh oleh Lenovo. Kalaupun kalian butuh spek yang lebih, misal usahanya di bidang kreatif, atau sekarang butuh edit-edit, ada social media, ada editing video, segala macam, bisa dibudgetin beberapa laptop yang memang lebih tinggi speknya. Lo bisa lihat dari channel gue ada banyak rekomendasi laptop untuk content creator. Tapi kebanyakan di kantor, demi menghemat biaya, lo nggak mungkin kasih semuanya yang spek yang sama content creator semua. Lo harus bisa menghemat biaya. Dan menghemat biaya ini, tapi masih gets the job done, ya ini Lenovo K14 Gen 1i. Solusi banget. Untuk review lebih lengkap tentang K14 Gen 1i ini, bisa ke channelnya Jagat Review atau Wisnu Kumoro. Nih. Nah, balik lagi. Nanti kalau memang udah dapet deh tuh pre-seed, seed, series, alphabet, or IPO, jelas dong, kita bisa lebih splash. Tapi ingat, ini tetap bisnis. Every penny counts. Dan baju ini adalah bisnis startup gue yang istri gue lakukan sekarang, yaitu Parent Talk. Silahkan dicari di YouTube, Instagram, dan TikToknya. Right? I hope it makes sense. I hope it useful. Good luck for your business. So, see you in the next video. Bye now. Be nice.